Shalom, kita akan menyembah Tuhan dan kita akan meninggikan Tuhan. Sebelum kita nanti mendengar firman Tuhan, kita menyembah dulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang menonton, kami meminta supaya Bapak Ibu tetap mendukung yaitu channel kami ini, supaya kami bisa semakin lagi untuk memberitakan Injil, dan visi misi kita membuka yayasan rumah doa, panti asuhan, dan kita juga membuka komunitas yaitu Kakak Suka Sumber Kelimpahan Abadi, supaya bukan saja lewat secara ekonomi bisa memberkati generasi dan bisa menjadi garam dan terang, tetapi juga secara rohani kita juga bisa mendoakan yaitu membuka nanti yaitu rumah pemulihan, bisa melayani pelepasan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bekerja sama dengan kami, dan kami juga akan banyak menjangkau anak-anak sekolah, yaitu mereka yang belum mendapatkan dukungan atau anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia atau di mana nantinya yang bisa kita jangkau, baik secara firman Tuhan, baik secara kasih, baik secara donasi, baik secara yaitu mereka mendapatkan penghasilan, yaitu kerjasama lewat koperasi Kakak Suka Sumber Kelimpahan Abadi, baik juga lewat pelayanan doa dan pelayanan kasih. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami memulai acara doa kami ini untuk memberikan kemuliaan, pujian dan rasa syukur kepadamu. Kami sebagai hamba-Mu yaitu mengangkat tangan dan berserah kepadamu, karena segalanya Engkaulah Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Dan seperti sumpah-Mu demi nama-Mu yang kudus, bahwa setiap lidah, setiap lutut, setiap hati akan menyembah-Mu, mengakui dengan mulut mereka dan percaya dengan hati mereka. Dan Engkau akan melenyapkan segala berhala. Engkau akan datang menjadi Raja dan menjadi Tuhan, pemerintah atas segala kuasa, atas segala kerajaan, baik di bumi, baik di kolong langit, baik di surga. Engkaulah segalanya, kehidupan, dan Engkaulah Tuhan jalan kehidupan dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus membantu kami untuk melakukan pelayanan yang Kau titipkan lewat kami Tuhan. Setiap hari berdoa, menyembah, menyampaikan firman-Mu, sehingga semua orang yang mendengar dijamah, dilawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan mereka yang beban berat dilepaskan. Kami juga berdoa buat pemuda-pemudi, remaja, anak-anak berpendidikan, bahkan di seluruh Indonesia ini, di seluruh dunia, supaya Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Keluarga-keluarga, Bapak Ibu, mereka yang ada di rumah sakit Engkau sembuhkan, mereka yang ada di penjara, yang terlilit dalam dosa dan juga pelanggaran, Engkau buat beri pertobatan dan kelepasan. Bangsa negara kami ini, kami meminta Tuhan, Engkau memberikan yaitu hikmat, dan Engkau berikan yaitu Tuhan takut akan Tuhan untuk memutuskan segala perkara di dalam kepemerintahan kami Indonesia ini. Pakai juga kami Tuhan, pakai semua anak-anak-Mu, umat-Mu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Damai di bumi seperti di surga. Terpujilah Tuhan. Segala kuasa roh jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa kegelapan yang menyesatkan manusia lewat perdukunan, lewat pesugihan, lewat yaitu ajaran-ajaran agamawi, lewat yaitu Tuhan segala roh-roh kesesatan, roh antikristus, bahkan segala roh-roh gereja-gereja setan ataupun kuasa kegelapan yang ingin membuat yaitu di luar dari Kristus pengajaran, oleh kuasa darah-Mu kami patahkan kuasanya. Bentengi orang-orang kudus-Mu, bentengi umat-Mu, bentengi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya akan menyanyikan pujian penyembahan langsung dari surga, bahwa hatiku melekat kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Hatiku melekat kepadamu Tuhan, bergaul karib denganmu Bapa, memandang wajah-Mu, mendengar setiap hatiku, berjalan dengan
firman-Mu yang menuntun Engkau Tuhan kekuatanku. Kota bentengku, keselamatan dan gunung abadi. Engkau yang mengangkatku Tuhan dalam cahaya kemuliaan-Mu. Setiap hari Kau sertai, setiap hari bergaul karib, setiap hari memuji menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan, tujuan pujian-Mu, memuliakan-Mu tujuan. Melekat hatiku denganmu, simpan setiap janji-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ku sembah, ku puji. Setiap hari bergaul karib denganmu, setiap hari taat melakukan perintah-Mu, setiap hari ku lakukan segala perintah-Mu, selalu menyatu denganmu. Oh, syukur ku sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku tinggi, layak Kau disembah, layak Kau dipuja. Hosana, Hosanna, kemuliaan bagi-Mu, kejayaan bagi-Mu, kehormatan bagi-Mu, keagungan. Layak Kau disembah, layak Kau dipuja, layak Kau ditinggikan. Oh, haleluya, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah.
Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, Kau hadir dan bertata di pujian kami. Terima kasih Bapa. Layak Engkau dipuji, layak Engkau diagungkan. Kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Jadi kita akan buka firman Tuhan. Amsal 1 ayat 3 sampai yaitu ayat 7. Dikatakan di sini, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baik orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Amsal ini ditulis oleh Raja Daud, yaitu Raja Israel, untuk pengetahuan, hikmat, dan didikan, untuk kata-kata yang bermakna. Jadi Bapak Ibu, jika ingin Bapak Ibu bisa mendidik anak-anak Bapak Ibu, mereka menjadi orang yang memiliki karakter, mereka memiliki yaitu kepandaian, kejujuran, yaitu kejujuran itu menggambarkan adalah attitude, karakter yang dari surga. Keadilan, karakter yaitu yang selalu memiliki takut akan Tuhan. Dan juga pengertian, yaitu kepandaian. Karena apa? Pengetahuan itu bersumbernya dari Tuhan. Nah, bahkan untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, kebijaksanaan kepada orang muda, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita di dalam doa, ada persekutuan doa keluarga, mesbah, komunikasi, memiliki yaitu hari-hari yang lebih bahagia, memiliki waktu bersama wadah keluarga. Ya. Nah, dan dikatakan di sini memberi pengertian dan pertimbangan. Nah, artinya sehingga bisa setiap kita dan anak-anak kita, apa yang membuat mereka bertahan dari segala pencobaan, dari segala godaan dunia ini, pergaulan bebas, apa yang membuat keluarga kita bahagia, tentram, kepala rumah tangga yang takut Tuhan, anak-anak yang seperti yaitu pokok anggur, buah yang manis, seperti ibaratkan susu dan madu, kelimpahan terjadi di mana ada Tuhan hadir di keluarga itu. Saya punya pengalaman ketika saya pakai cara mendidik anak dengan pikiran dan cara saya, selalu yang ada kontras. Tapi ketika saya mengatakan sesuatu kepada anak-anak, tidak bisa lagi dengan kata-kata. Pagi, siang, malam saya doakan anak itu. Dan saya meminta Roh Kudus menerangi pikiran hati mereka. Sehingga apa yang tak bisa saya selesaikan, Roh Kudus menyelesaikannya. Tapi saya seorang istri, tapi suami saya belum bertobat. Mungkin Bapak Ibu berkata begitu. Atau saya bertobat, istri saya belum bertobat. Percayalah, Tuhan bilang satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Karena apa? Allah setia dan adil. Ketika engkau berseru-seru, Tuhan akan menjawabmu. Amin. Karena Allah hanya sejauh doa. Berikan waktu untuk bersantai, berikan waktu untuk komunikasi, berikan waktu merangkul, mendoakan anak-anak kita. Amin. Firman Tuhan berkata di sini di Mazmur 27 ya, bahwa di sini bagaimana cara kita supaya berkat ya. Mazmur 128 ya, berkat atas kepala rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan,
yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur. Di dalam rumah tangga anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Atas Israel rohani itu orang Kristen. Ya. Jadi di sini apa yang membuat supaya generasi hancur, keluarga hancur? Sangat mudah. Visi setan menghancurkan kepribadian Bapa, kepribadian, yaitu dikatakan di sini, berbahagialah setiap orang yang berkat atas kepala rumah tangga, suami. Kalau suami sudah di luar Tuhan, suami ya seenaknya saja, tidak menjadi gambaran Kristus, tidak takut akan Tuhan, tidak mengayomi istri, tidak mengayomi anak-anak, ya pasti tidak ada berkat di situ. Anak-anak tidak akan diberkati, rumah tangga tidak akan diberkati, Tuhan juga tidak akan hadir di situ. Iblis sedang membuat kehancuran dalam generasi. Makanya banyak, yaitu anak-anak jadi broken home, banyak anak-anak yang bodoh, banyak rumah tangga yang hancur, kepala yang tidak takut Tuhan, ya anak yang jadi korban. Nah, jadi di sini firman Tuhan berkata, engkau akan memakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya. Satu rumah tangga sangat dipegang peran oleh kepala rumah tangga, karena Tuhan bekerja menyatakan pribadinya lewat kepala rumah tangga yang sudah diubahkan menjadi gambaran Kristus. Dan dia akan mengayomi anak-anaknya seperti Kristus mengayomi gereja. Nah, ketika kepala rumah tangga tidak menjadi gambaran seperti Kristus, yang menjaga, yang melindungi anak-anaknya, maka gambaran Bapa, gambaran figur Tuhan itu akan kabur. Kenapa? Dilihatnya bapaknya marah, suka mukul, atau bapaknya suka main perempuan. Nah, akan ada timbul kepahitan. Janji Tuhan di akhir zaman, hati Bapa akan kembali kepada hati anak. Jadi ketika kita menemukan, bagi pemuda-pemudi, carilah pasangan yang takut akan Tuhan, yang memprioritikan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Karena apa? Walaupun kau dapat orang ganteng, orang baik menurut dunia, tapi jika mereka menyimpang daripada Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, tidak takut akan Tuhan, dia tidak akan bisa mengasihi dirinya sendiri, terutama dirimu pun tidak akan bisa dikasihi. Dia akan menyimpang dari jalan-jalan yang benar. Karena apa? Dia tidak menjadikan Tuhan yang Maha Kudus menjadi Tuhannya. Yang dia sembah adalah berhala. Tapi saya kan cinta. Apakah cinta bisa menjaminmu bahagia? Apakah cinta bisa membuat engkau bisa dikasihi seperti Tuhan mengasihimu? Ya, orang yang di luar Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Dia sendiri tidak bisa mengasihi dirinya. Bagaimana dia bisa mengasihi anak-anak dan mengasihi istrinya? Jadi orang yang takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya ada kenikmatan, ada kepuasan, ada rasa mabuk di dalam cinta yang sejati. Nah, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Pohon zaitun itu rasanya manis, legit, rimbun, teduh, tenang, ayem. Kita tidak akan capek untuk mengarahkan anak ini. Apa yang akan mereka lakukan tidak? Kita percayakan Roh Kudus memimpin mereka. Firman mengelola hidup mereka. Nah, dan di sini dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Jadi gambaran yang utama dipulihkan hati Bapa, suami-suami di seluruh dunia ini.
untuk mengayomi keluarga yang dipilih Tuhan. Kamu pemuda-pemudi cari pasangan, carilah yang takut akan Tuhan, yang memprioritikan Tuhan. Nah, karena apa? Ketika ada kesehatian dan takut akan Tuhan, apa dikatakan? Maka disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Nah, jangan berkat yang dicari. Oh, saya cari orang kaya. Oh, saya cari orang keren, ganteng. Oh, saya cari yang pejabat. Jangan. Carilah yang takut akan Tuhan. Orang yang melakukan firman dan melakukannya siang dan malam, bergaul karib dengan Tuhan. Sudah otomatis orang itu akan dipimpin Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan keluarganya dan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu adalah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna, supaya engkau melihat kebahagiaan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Orang dunia mencari berkat tak pernah puas. Oh, kalau saya kaya pasti bahagia. Belum tentu. Kenapa orang kaya bisa bunuh diri? Karena apa? Dia tidak menemukan pribadi hati Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kenapa orang punya jabatan tetap korupsi? Karena di luar Tuhan. Dia meraih jabatannya karena berdukun. Gitu toh. Gimana dia bisa memimpin rakyatnya, umatnya, keluarganya? Wong yang dia temani bergaul adalah perdukunan, adalah roh-roh di luar dari Tuhan, adalah berhala Baal, bukan Allah yang hidup. Bagaimana coba? Tetapi apa yang membuat Salomo bisa memberi keputusan? Ketika dia meminta kebijaksanaan disertai oleh Tuhan. Kunci dari kita berhasil disertai oleh Tuhan. Dan kita akan melihat anak-anak dan melihat anak dari anakmu. Berarti sampai ke cucu, ke cicit, ke cocot, 7 keturunan sampai seterusnya. Kita akan melihat, kita akan merasakan anak kita dipelihara, dibimbing dan diarahkan Tuhan sesuai proyek, program dan rencana Tuhan. Damai sejahtera atas keluarga kita, Yerusalem kita, Israel kita, keluarga kita. Amin. Sekian firman Tuhan. Jadi bagi kita yang ingin mengalami keluarga yang betul-betul dipimpin oleh Tuhan, ayo, siapa di sini suami-suami kepala rumah tangga yang masih egois, tidak dipimpin takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya monggo bertobat. Ya, karena ketika engkau menyimpang, bukan hanya kau yang kau sesatkan, anak-anakmu, istrimu, keluargamu. Saya baru melihat Semarang beberapa tempat ada 1000 perceraian yang terjadi dalam sebulan. Ya, mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap manusia pasti punya latar belakang kelam, hidup yang banyak kabutnya. Tapi jika masih ada kesempatan untuk berbenah, ayo kita benahi hidup, bertobat sebelum Tuhan datang. Shalom. Bagi Bapak Ibu ingin didoakan, bisa nanti mengirimkan pesan di dalam khotbah saya ini. Nanti bisa kita lihat pokok-pokok doa yang kita doakan. Disebut nama, alamat, tempat tinggal, ataupun bisa meminta nomor telepon, nantinya kita akan doakan. Kita meminta supaya lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga, generasi, seluruh penjuru-penjuru bumi. Shalom, kita berdoa. Ya Tuhan, tangan-Mu yang kuat, Engkau berjanji pada hari terakhir bahwa Engkau mencurahkan roh Elia, memulihkan hati bapa kepada hati anak. Keluarga-keluarga yang Kau bangun dalam mesbah-Mu, dalam kekudusan-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Tuhan, jika ada di dalam, yaitu ketika kami menyampaikan firman ini, ada orang yang mendengar, melihat, dan dia merasa hancur saat ini, pernah gagal, pernah rusak, salah pilih, dan banyak yaitu penyimpangan. Tuhan, pulihkanlah, berikanlah hati yang mau mengoreksi diri, mau bertobat, mau mengakui kesalahan. Karena Allah setia dan adil. Ketika mulut mengaku, hati mengaku dosa, pengampunan yang Kau berikan memulihkan.
Damailah di hati kami, damai di bumi, damai seperti di sorga. Dan damailah di setiap kepala rumah tangga, berikan takut akan Tuhan. Supaya hati anak-anak generasi sekarang pulih ya Tuhan. Dan kehidupan mereka dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang terbelenggu, mereka yang terikat, mereka yang masih Tuhan tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan kenajisan, perzinahan, dosa-dosa yang mengikat, roh-roh yang mengikat. Demi nama Yesus, lepaskan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, damailah bagi hati mereka, pulihlah mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan. Mereka yang bekerja berusaha membutuhkan biaya, berkat-berkat, kelimpahan yang daripada Tuhan tercurah. Kau datangkan dari segala arah pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus, saat pemberitaan Injil disampaikan, maka Engkau melakukan mujizat, kesembuhan, kelepasan, pembebasan. Dan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.